Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama kasih. Saya datang menyapa kita sekalian di pagi hari ini untuk sama-sama duduk di sekitar sabda Allah, disapa oleh sabdanya agar kita senantiasa diberi kemampuan menjalani hidup hari ini dengan penuh sukacita, kemuliaan bagi Allah. Mari berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau pemilik kehidupan ini. Engkau mengerahkan kepada kami waktu saat untuk hadir di tengah hidup ini, di tengah dunia ini, di tengah masyarakat ini. Karena itu kami tak rindu untuk disapa, dituntun, dipelihara oleh sabda Tuhan, agar kami tak berjalan pada jalan yang Engkau perkenankan. Bersabdalah, karena kami semua telah sedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, Artos edisi Rabu 17 November 2021, bacaan kita dari kitab Daniel pasal 8 ayat pertama sampai ayat ke-14. Kitab Daniel pasal 8 ayat pertama sampai 14, domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belteshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat muka aku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan tempat pengelima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bertentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Demikian sabda Allah.
Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, Daniel dan ketiga temannya menjadi teladan kesetiaan kepada Allah saat hidup di antara bangsa-bangsa penyembah berhala. Daniel juga mengatakan nubuat-nubuat untuk masa depan dan akhir zaman. Satu masalah yang dihadapi orang Yahudi di pembuangan Babel dan Persia adalah bagaimana tetap setia kepada Allah di tengah-tengah bangsa lain yang menyembah berhala. Apakah ini mungkin? Dua kisah yang dicatat oleh Daniel memberikan jawaban ya pada pertanyaan ini. Kitab Daniel menjadi inspirasi bagi orang percaya masa kini. Dalam dunia yang kritis dan tidak percaya ini, kita dapat tetap yakin atas kehadiran dan perlindungan Allah jika kita tetap setia kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih Allah, tema kita hari ini, bangkitnya kekuatan kafir. Bangkitnya kekuatan kafir. Binatang yang terlihat dalam penglihatan Daniel kali ini tidak seseram sebelumnya. Kali ini yang dilihatnya adalah seekor domba jantan bertanduk dua. Walaupun nampaknya jinak dan lemah, tetapi sebenarnya sangat berkuasa dan ditakuti oleh semua binatang lainnya. Karena itu ia dapat berbuat sekehendak hatinya dan sombong. Yang ini menggambarkan bangkitnya suatu kekuatan kafir yang mencoba merongrong kehidupan umat. Tetapi Allah tidak akan membiarkan hal ini terjadi terus-menerus. Allah mengirimkan orang pilihannya untuk menumpas kekafiran dan kealiman. Allah sang penguasa tunggal. Firman Tuhan ini terus menunjukkan bahwa kuasa dan penggenapan firman-Nya dalam sejarah manusia akan tiba. Ia merontokkan penguasa yang sombong dan lalim, sebaliknya meninggikan orang-orang yang mau dipakainya. Semakin kita belajar dari sejarah, seharusnya kita semakin merendahkan hati dan mengaku bahwa hanya karena Allah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Tugas kita adalah berbakti kepada Allah untuk menggenapi kehendak-Nya di bumi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama di dunia, umat Tuhan akan terus menghadapi naik turunnya penguasa dunia, bahkan mungkin menjadi korban kebrutalan mereka. Namun kerajaan domba Allah tetap jaya. Terpujilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa manusia. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Dunia semakin berkembang. Dunia semakin tertata. Namun pun pula ketertataan itu mencoba mengarahkan dan mengalihkan iman percaya umat kepada kekuatan, kemampuan, skill manusia. Namun lewat sabda Tuhan pada hari ini, pergumulan Daniel dan ketiga temannya, penglihatan-penglihatan yang Allah perlihatkan kepada Daniel menatap jauh ke depan. Yang pasti bahwa dengan kuasa-kuasa yang ada, dengan keangkuhan dan kesombongan yang ada, namun Tuhan tetap menjaga, memelihara umatmu, kendati pun mereka menjadi korban. Bapa di surga, kami mendoakan seluruh umat Allah dimanapun mereka berada, dalam menghadapi dunia yang semakin menantang. Umat Allah tertantang untuk menghadirkan kesetiaan, membuktikan ketaatan mereka kepadamu. Di tengah persekutuan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, dalam mencari pekerjaan, anak yatim piatu, para janda, umat Allah yang dalam kelemahan tubuh bukan sakit penyakit, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Allah. Tuhan tuntun, pimpin dan kuatkan mereka. Sekarang bahwa di balik semua itu,
Allah yang berperkara dan Allah tetap memberikan terbaik bagi umat-Mu. Pemerintah bangsa negara kami selalu kami doakan, Tuhan tetap memberi hikmat, sehingga bersama-sama kami tetap dalam kerangka keutuhan bangsa ini untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami, dengarkan ya Allah, karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos Rabu 17 November 2021, bangkitnya kekuatan kafir, yang pasti bahwa Sang Anak Domba Allah akan menghapus dosa manusia. Allah tidak pernah membiarkan kita. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan lain. Selamat pagi, salam sehat selalu. Amin.